Maharishi Visravas datang dan bertemu dengan Kaikesi. Dia mengatakan, saya telah mencoba menjelaskan kepada Anda berkali-kali, tetapi Anda telah mengajarkan Rahwana hal yang buruk bagi hidupnya dan merusak klan Asura dan dunia, itu karena harapan Anda yang sangat besar. Anda menunjukkan kepada Rahwana mimpi untuk menjadi penguasa 3 dunia. Putra Anda telah menjadi sangat egois, sehingga dia tidak memiliki rasa hormat dan cinta kepada siapapun. Dia tidak menghormati dewa, guru, orang tua atau saudara, itu karena Anda. Bahkan setelah menjadi penguasa 3 dunia. Kaikesi menerima kesalahannya karena tidak mendengarkan siapapun dan menyebabkan bencana seperti itu. Kaikesi meminta maaf kepadanya dan mengatakan, kita harus berpikir untuk kemajuan Rahwana. Dia bukan hanya anak saya, tetapi anak Anda juga. Saya tahu hanya Anda yang bisa melindunginya. Saya meminta Anda, selamatkan anak kita. Dengan ritual Yogya Vidya Anda dapat mengetahui masa depan perang ini. Rahwana pergi ke aula sidang kerajaan. Ia menemui ayahnya dan mengingatkannya bahwa ia telah mengirimnya karena ayahnya tidak diundang terakhir kali ke sini. Rahwana memintanya untuk membawa Kaikesi sebagai hadiah dari Rahwana. Rahwana mengatakan untuk tetap menjaganya di dalam pengawasan bersama Anda. Visravas berteriak, wahai anakku Rahwana. Anda adalah makhluk berpengetahuan dan mengerti tata krama, tetapi Anda tidak belajar bahasa yang sopan untuk berbicara dengan orang tua Anda. Kaikesi adalah istri saya sebelum menjadi ibu Anda, dan saya lebih mengkhawatirkannya daripada Anda. Tugas saya adalah menjaganya, saya akan membawanya, tetapi apa yang akan Anda lakukan pada Alenka yang dekat dengan kehancuran? Alenka yang terbuat dari emas ini akan segera berubah menjadi kuburan. Akan ada banyak tumpukan kayu bakar di sini. Alenka akan terbakar. Rahwana mengatakan bahwa saya telah membunuh 100 orang rishi yang sedang melakukan tapasya. Saya masih muda saat itu dan Anda memegang tangan saya. Tetapi sekarang pembunuhan resi yang ke-101 akan menjadi milik Anda. Rahwana mengatakan, pada saat saya membunuh 100 orang rishi, Anda menghentikan saya dan memegang tangan saya. Saya mengatakan kepada Anda untuk melepaskan tangan saya. Jika tidak, kematian ke-101 akan menjadi milik Anda. Visravas mengatakan, saya telah memaafkan Anda karena Anda adalah putra saya. Saya telah menanggung penghinaan oleh putra saya, tetapi sekarang putra saya yang lain Kumbakarna terbunuh, putraku yang paling taat dharma. Wibisana telah meninggalkan keluarga ini, Indrajit adalah cucu saya dan Mandodari adalah menantu keluarga saya. Mereka adalah keluarga dan kepentingan saya. Mandodari hanya bisa menangis. Visravas mengatakan, saya tidak bisa melihat kehancuran keluarga ini karena harapan dan balas dendammu. Apa kamu tahu siapa wanita yang kamu culik? Siapa dia? Apa kamu tahu siapa orang yang kamu lawan dalam perang? Rahwana mengatakan, ya, saya tahu. Hanya seorang pertapa biasa, manusia biasa. Visravas mengatakan bahwa Rama bukanlah pertapa biasa, ia adalah sang dewa Wisnu dalam bentuk manusia. Avatar Wisnu dari Rama ditampilkan. Semua orang terkejut mendengar kenyataan itu. Rahwana bertanya kepada ayahnya tentang avatar Wisnu. Anda akan berpikir bahwa saya akan merasa takut mendengar nama Wisnu. Kaikesi mengatakan hanya Wisnu yang bisa membunuh Kumbakarna. Pikirkanlah wahai Rahwana, Anda kehilangan banyak prajurit dan anak. Apakah Anda masih ragu kebenaran seorang Rama? Rahwana mengatakan, saya sangat takut. Wahai ibu, Anda membuat saya sadar bahwa Kumbakarna terbunuh. Saya kini ketakutan. Rahwana mengejek dan bertindak seolah-olah tangannya bergetar karena ketakutan. Lihatlah ibu, tangan saya gemetar. Visravas memintanya untuk melihat kenyataan. Rahwana mengingatkan ayahnya tentang dirinya sendiri. Saya adalah Raja 3 dunia, Wisnu memang dapat menguasai dewa, asura dan manusia. Jika terawangan Syakti Anda memiliki kekuatan, mengapa kita tidak mengetahui bahwa pertapa itu benar-benar Wisnu atau Anda hanya berbohong untuk menakuti diriku? Hanya pemuja Wisnu sejati Tarini yang dapat melakukan pekerjaan ini. Putra Rahwana,
Tarini diperlihatkan berada di dalam ruang tahanan menulis Narayan berkali-kali, di mana-mana di dinding. Rahwana mengatakan jika Rama benar-benar avatar Wisnu, maka hanya dia yang bisa membunuh anak saya Tarini sesuai dengan takdir Tarini. Mereka semua terkejut. Tarini berdoa kepada Narayan. Narayan, Om Namo Narayan, Om Namo Narayan. Mandodari mengatakan tidak, kamu tidak bisa menempatkan anak kecilku tersayang dalam pertempuran ini. Visrafas menyebut Rahwana buta, egonya yang berbicara, dia lupa membedakan benar dan salah. Mandodari mengatakan Tarini masih sangat muda, dia tidak tahu apa-apa tentang perang. Rahwana mengatakan tugas seorang anak adalah membantu ayahnya dalam perang, jika tidak, anak macam apa dia. Rahwana kemudian pergi. Rahwana pergi ke anaknya yang bernama Tarini. Narayana, 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 Narayana. Rahwana menyebut nama Tarini dan memeluknya. Tarini menyapanya dan bertanya mengapa ayah bisa di sini. Rahwana bertanya mengapa kamu takut melihatku, aku ayahmu. Tarini mengatakan ayah selama ini tidak suka aku melakukan bakti kepada Sang Narayan. Rahwana mengatakan ya, saya tidak suka siapapun yang melakukan bakti kepada Wisnu di bangsa Asura kita, jadi saya menahan Anda di sini. Tarini mengatakan aku selalu mencintai dan menghormatimu wahai ayahku dari hatiku. Ibu datang menemuiku kadang-kadang, tetapi kamu tidak pernah datang. Aku sering berpikir apakah ini kesalahanku karena aku melakukan bakti kepada Sang Narayan. Tarini menangis. Rahwana menyeka air matanya dan mengatakan tidak, itu bukan kesalahanmu. Itu adalah kesalahan Dewata yang membuat seorang Wisnu Bakti terlahir di bangsa Asura dan membuatmu menanggung kesedihan ini. Tetapi hari ini aku datang untuk membawamu, kamu tidak akan tinggal di penjara ini lagi. Tarini bertanya apakah ini benar. Rahwana mengatakan ya, saya akan membebaskan Anda. Anda dapat melakukan pengabdian kepada Wisnu di mana saja sesuai keinginan Anda, tidak akan ada larangan. Rahwana memeluk Tarini dan memintanya untuk ikut memenuhi pengabdiannya kepada ayahnya. Bima mengatakan saya dapat melihat bagaimana perang ini akan segera berakhir. Rahwana menjadi lemah setelah kematian Kumbakarna, hanya Indrajit yang tersisa sekarang. Laksmana mengatakan akhir Indrajit sudah pasti ketika dia datang dalam perang. Jembawan mengatakan biasanya raja dengan dosa dan adharma membuat dirinya dan kerajaannya akan hancur. Rahwana adalah orang berdosa besar, mengapa kerajaan Alengka tidak hancur? Rama mengatakan Alengka memiliki adharma dan juga dharma. Rahwana menyebarkan adharma, tetapi ada juga pemuja dharma yang baik seperti Wibisana. Wibisana mengatakan saya hanyalah pemuja biasa, ada seorang pemuja Narayan Bakti yang lebih luar biasa dari saya. Rama bertanya siapa dia. Wibisana mengatakan putra Rahwana, Tarini. Dia menyebut nama Narayan sepanjang hari, dia bisa melakukan apa saja untuk baktinya kepada Sang Narayan. Rahwana membawa Tarini ke aula kerajaan. Semua orang melihat dengan sedih. Tarini bertanya tentang perang dengan Rama. Rahwana mengatakan ya, bertarunglah dengan Rama dan bunuh dia. Tarini mengatakan maafkan saya meninggalkan keterampilan perang dan perkelahian sebelumnya. Itu tidak ada dalam kehidupan memuja Narayan, semua hal seperti itu tidak penting. Rahwana mengatakan saya tahu Anda meninggalkan perang, tetapi saya memberi Anda kesempatan. Jika Anda pergi dan bertarung dengan Rama, saya akan memberi Anda kebebasan untuk melakukan Narayan Bakti dengan bebas dan membuat kuil Narayan untuk Anda di Alengka. Tarini merasa senang dan mengatakan bahwa saya akan bertarung dengan Rama jika dengan itu saya bisa mendapatkan kebebasan untuk memuja Narayan. Rahwana bertanya apakah Anda terampil dalam keterampilan perang. Apakah Anda ingat ajaran guru Anda? Tarini mengatakan saya akan menghapus keraguan Anda dan terbang di udara.
Tarini mengambil pedang dari seorang asura. Rahwana mengatakan, bagus, Mandodari, tidak akan ada penundaan. Anakmu yang pemberani akan berperang untuk menang, berdoalah untuk kemenangannya dan lakukan arti. Mandodari menangis. Kaikesi meminta suaminya untuk menghukumnya atas kejahatannya, tetapi berikanlah solusi untuk menyelamatkan Rahwana. Vishrafas berkata, saya pikir Rahwana adalah ksatria dan makhluk yang hebat dan besar. Dia adalah maha berpengetahuan, tetapi saya melihat dia memiliki ego yang besar. Dosa-dosanya telah mencapai batasnya, jadi dia tidak menerima kebenaran avatar manusia Wisnu. Orang yang menantang avatar manusia Wisnu, akhir hidupnya sudah pasti. Aku pikir dia telah kehilangan semua orang dan bahkan mengirim putranya yang masih kecil untuk mati dalam perang. Apa yang bisa saya lakukan untuk orang seperti itu? Saya tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kaikesi memintanya untuk melakukan sesuatu. Visvaras mengatakan sudah terlambat sekarang. Visrafas mengatakan kita tidak memiliki pilihan lain selain melihat kehancuran bangsa Asura. Kaikesi mengatakan tetapi saya memiliki cara. Anda dapat membuat makhluk bayangan Rahwana dengan Yogya Shakti dan kekuatan Asura saya. Kita dapat membuat Rahwana baru, yang akan dikenal dunia sebagai Sahastya Rahwana. Dia akan melindungi putra kita. Visvaras mengatakan satu adharma lagi untuk memberikan kehidupan pada seorang adharmi. Saya bukan orang berdosa, saya seorang rishi. Saya tidak akan melakukan apapun yang akan menyakiti umat manusia. Nilai-nilai dan kualitas yang baik diberikan oleh orang tua, tetapi ego dan kesombongan didapat dengan sendirinya. Maafkan saya tidak bisa membantu Rahwana lagi. Visvaras kemudian pergi. Kaikesi berkata, tetapi saya tidak bisa melihat anak saya sekarat, saya tidak bisa melihat kehancurannya di depan mata saya. Makhluk Sahastya atau 1000 Rahwana harus datang ke bumi ini dan melindungi anak saya. Tarini mengatakan kepada ayahnya bahwa motifnya mengirim Tarini ke medan perang akan terpenuhi dan memintanya untuk mempersiapkan diri untuk memenuhi janjinya. Rahwana mengatakan pasti. Tarini menyapa mereka dan pergi. Mandodari menangis dan mengatakan satu kejahatan lagi ditambahkan ke semua kejahatan Anda. Rahwana mengatakan benar dan salah tidak penting bagi saya, yang penting bagi saya untuk mengetahui apakah Rama sang Narayan atau bukan. Karena ramalan menjelaskan bahwa hanya Narayan yang bisa membunuh Tarini. Laksmana mengatakan kepada Rama bahwa dia yakin mereka akan menghadapi Indrajit dalam perang hari ini. Tentara Asura memainkan trompet dan membuka pintu gerbang. Banyak tentara Asura berjalan menuju Rama dan pasukan Wanarasena. Tentara Asura meneriakkan Jayalah Rahwana dan Wanarasena meneriakkan Jayalah Sri Rama. Tarini melakukan aksi jungkir balik dan berada di depan Rama dan yang lainnya. Tarini memiliki nama Narayan yang tertulis di sekujur tubuhnya. Wibisana terkejut melihat kehadiran Tarini. Rama mengatakan, apakah itu Tarini? Wibisana mengatakan, ya, dia adalah putra Rahwana. Tarini, aku sudah memberitahumu tentang dia. Aku terkejut bagaimana Rahwana mengirimnya dalam perang, karena Rahwana telah mengurungnya sejak balita saat dia melakukan puja kepada Narayan. Mengapa Rahwana membebaskan Tarini dan mengirimnya ke dalam perang? Apa alasannya? Tarini bertanya, di mana pertapa Rama? Datanglah ke depanku. Tarini meminta tentara untuk menyerang. Sinta mengatakan ini akan menjadi contoh buruk bagi masyarakat jika hal ini terjadi. Rahwana telah memulai tradisi buruk dengan menggunakan Tarini untuk motifnya, ini akan membuat orang lain melakukan kesalahan. Rahwana telah memberikan contoh yang salah bagi seluruh dunia. Tarini bertanya kepada Rama di mana dia bersembunyi. Hanuman datang dan mengatakan jika Anda menyebut nama Rama, Anda akan menjadi pemuja Narayan sejati. Tarini mengatakan saya selalu menjadi pemuja Narayan, nama Narayan ada di tubuh dan hati saya. Lidah saya selalu menyebut nama Narayan. Panggil pertapa Rama, saya harus segera mengakhiri perang.
Hanuman memintanya untuk bertarung terlebih dahulu dengan penyembah Rama. Tarini mengatakan, saya hanya ingin bertarung dengan Rama. Ayah saya telah memerintahkan saya untuk membunuh Rama. Hanuman mengatakan, mengapa Anda mengatakan tentang Rahwana yang mengirim Anda untuk membunuh Rama? Dia telah mengirim semua prajurit dan semuanya terbunuh. Sekarang dia mengirim putranya untuk mati. Hanuman berpikir, saya mendapatkan pemuja sejati Narayan dalam perang ini, tapi maaf, Anda adalah musuh Rama di sini. Tarini terbang dan menabrak Hanuman. Hanuman tersenyum. Hanuman mencoba memukulnya dan tidak terjadi apa-apa pada Tarini, karena ia memiliki perisai pelindung di sekelilingnya. Tarini menghilang dan melarikan diri. Hanuman pergi untuk memukulnya, namun Rama menghentikan Hanuman. Rama berkata, "Nak, orang yang kamu tunggu-tunggu adalah aku." Tarini mengatakan, ada baiknya kamu keluar sendiri, akhir hidupmu sudah pasti hari ini. Tarini memunculkan busur dan anak panah ajaibnya. Dia membidik Rama. Rama mengatakan, Anda adalah pemuja Narayan dan berdoa kepadanya sejak bertahun-tahun, lalu mengapa Anda mengambil jalan kekerasan? Anda masih sangat muda untuk berperang. Tarini mengatakan, tidak ada usia yang kurang atau lebih untuk bertemu Narayan. Rama mengatakan, siapa yang memberitahumu bahwa kamu akan mendapatkan Narayan dengan kekerasan? Ada jalan pengabdian yang sederhana dan mudah. Pergilah nak, berdoalah kepada Narayan. Tarini mengatakan, saya telah berdoa, ayahku Rahwana telah menyarankan saya dengan cara ini, dia memiliki pengetahuan tertinggi, dia adalah pemuja Dewa Shiva, saya harus mengikuti jalan yang ditunjukkan olehnya. Rama mengatakan, tetapi jalan ini akan menuntunmu pada kematianmu, tidak bertemu dengan Narayan, lalu apa gunanya pengabdianmu? Tarini bertanya, bagaimana Anda bisa mengatakan ini? Ayah saya tidak akan pernah menyesatkan saya. Apakah Anda pikir saya tidak terampil dalam perang? Saya akan melakukan apa saja untuk bertemu Narayan, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Saya tahu saya akan bertemu Narayan dengan membunuh Anda dalam perang ini. Anda tidak bisa menjadi rintangan saya, tujuan saya adalah untuk mendapatkan Narayan, saya akan mendapatkannya dengan membunuh Anda. Ini adalah kebenaran terakhir. Rama mengatakan ada sedikit perbedaan antara pengabdian dan keyakinan buta. Pengabdian Anda berubah menjadi salah. Anda tidak dapat melihat perbedaan dalam benar dan salah. Tidak benar menurut kebiasaan perang untuk bertarung dengan anak laki-laki, tetapi Anda tidak akan pergi tanpa bertempur. Saya hanya punya satu cara sekarang, mukti atau pembebasan Anda. Tarini tidak mampu mengangkat busurnya. Rama berdoa dan mengambil sebuah anak panah. Rama membidik dan memanah Tarini. Jiwa Tarini yang putih bersih terpancar di tubuhnya. Tarini melihat cahaya lebih terang dari Rama dan merasa senang melihat Narayan Wisnu dalam diri Rama. दिव्य अलौकिक बिखरी माया होत विलीन. Tarini tersenyum dan melipat tangan. तारिणी को तारे प्रभु Narayan. मोक्ष प्राप्त. Tarini mengucapkan salam wahai Narayan dan akhirnya jiwanya terlepas dan Tarini jatuh mati. Rama berlinang air mata. Wibisana hanya bisa menangis. Semua orang meneriakkan jayalah Sri Rama. Rahwana mengatakan saya telah ditipu, semua dewata telah menipu saya. Tarini mampu terbunuh, artinya pertapa Rama adalah avatar manusia Wisnu. Rahwana mengingat kata-kata Wibisana. Dia berjalan ke sebuah tebing dan mengingat kata-kata Kumbakarna dan ayahnya. Rahwana berpikir bagaimana dia telah mengirim Tarini untuk memeriksa apakah Rama adalah avatar manusia Wisnu. Rahwana ingat bagaimana dia bertemu dengan Dewa Brahma dahulu. Dewa Brahma mengatakan saya tidak bisa memberkati Anda untuk menjadi abadi.
Rahwana mengatakan jika Anda tidak dapat memberkati saya, maka berkati saja saya agar dewa, asura, makhluk mistis, dan makhluk kuat lainnya tidak dapat membunuh saya. Dewa Brahma bertanya bagaimana dengan manusia. Rahwana tertawa dan berkata bahwa saya tidak takut kepada manusia, cukup berkati saya dengan apa yang saya minta. Dewa Brahma kemudian mengabulkan permintaan Rahwana. Rahwana berteriak kepada Dewa Brahma dan mengatakan kalian semua para dewata telah menipu saya, kalian berani menipu Rahwana. Mahadewa melihat. Rahwana mengatakan saya meminta restu bahwa tidak ada yang bisa membunuh saya kecuali manusia, jadi Anda telah mengirim Wisnu sendiri dalam avatar manusia untuk membunuh saya. Saya selalu berpikir saat melihat Rama, bahwa bagaimana mungkin manusia memiliki kesabaran, keberanian, cahaya, keberanian, kualitas pemenuhan tugas dan kasih sayang dalam satu wujud. Saya tahu rahasia itu sekarang, bahwa Rama adalah Narayan Wisnu dalam bentuk manusia. Saya selalu ingin mengalahkan Wisnu, tetapi saya tidak mendapatkan kesempatan itu. Sekarang semua dewa memberikan saya kesempatan ini. Bahkan jika Rama adalah Wisnu, tetapi dia dalam bentuk manusia. Dia dibatasi oleh batas-batas manusia, kalau tidak mengapa dia tidak bisa melindungi istrinya. Jika dia adalah Wisnu, mengapa dia bertarung seperti manusia? Biasa. Itu berarti kekuatannya terbatas dalam bentuk manusia, dan manusia seperti semut di mata saya. Itu bagus, saya harus tahu tipu daya Anda. Wahai Rama, saya akan membunuh Anda, saya akan mendapatkan lebih banyak kesenangan dalam perang ini dan membunuh Anda. Rahwana tertawa. Mahadewa, Parvati dan Dewa Brahma melihat janji Rahwana. Rahwana mengatakan bahwa Wisnu adalah salah satu dari 3 dewa utama, dewa terhebat dan orang yang memberkati semua orang. Dia datang untuk bertarung dengan saya. Dia kini berdiri di luar pintu saya. Rahwana mengatakan kepada Visravas bahwa bahkan Anda ingin bertemu dengan Wisnu, inilah kesempatannya, datang dan temui avatar Wisnu, Rama. Dan lihatlah betapa tidak berdayanya Rama, dia tidak memiliki solusi untuk mendapatkan istrinya dari saya. Ini adalah pesan untuk seluruh dunia, untuk belajar, memahami dan menerima bahwa tidak ada yang berkuasa di dunia ini selain Rahwana. Siapapun yang menganggap Wisnu sebagai Tuhan mereka, harus datang untuk berdoa kepada saya, karena hanya saya yang dapat melindungi mereka. Sekarang perang ini akan terjadi antara Wisnu dan Rahwana, itu akan berlangsung. Sampai Wisnu mati, apakah ada yang perlu meragukanku? Rahwana bertanya kepada Indrajit apa yang ingin dia katakan. Semua orang melihat. Indrajit meminta Rahwana untuk mengizinkannya pergi berperang dan membunuh Rama dan saudaranya Laksmana. Rahwana melukai jarinya dan melakukan tilak ke Indrajit dengan darahnya. Rahwana memberikan pedangnya dan memberkatinya untuk menang. Mandodari hanya bisa menangis melihat kepergian putra terakhirnya. Rahwana senang dan tertawa. Indrajit kemudian pergi. Trijata memberitahu Sinta bahwa dirinya beruntung bertemu dengan Rama, tetapi saya ingin tahu suatu malam, jika Rama benar-benar avatar Dewa Wisnu, lalu siapa avatar Anda yang sebenarnya? Laksmana terlihat khawatir. Wibisana datang dan menanyakan posisi Rama. Laksmana mengatakan Rama ada di dalam tenda melakukan meditasinya. Apa yang terjadi? Wibisana mengatakan Indrajit akan datang ke medan perang hari ini. Laksmana mengatakan Indrajit, waktunya telah tiba, saya telah menunggu untuk menghukum Indrajit. Wibisana mengatakan tetapi kita harus waspada terhadap kecurangan Indrajit, dia akan datang dari suatu pintu tersembunyi. Dia menyerang pasukan Wanarasena terakhir kali dari pintu tersebut. Laksmana mengatakan dia mungkin datang dari pintu manapun, tetapi ditakdirkan bahwa dia akan mati di tanganku hari ini. Laksmana kemudian pergi. Wibisana memanggil Laksmana agar tidak tergesa-gesa. Indrajit keluar dari jalan rahasia dengan keretanya. Indrajit melihat Laksmana. Laksmana mengatakan apa yang Anda pikirkan, apakah Anda berpikir akan berhasil dengan menyerang kami dengan cara licik ini?
Indrajit mengatakan, saya ingin membunuh Anda dan Rama bersama-sama, tetapi saya akan memberikan kesempatan kepada Rama untuk bergabung untuk Anda. Laksmana mengatakan pengecut, keputusan akan dibuat hari ini untuk mengetahui siapa yang akan bergabung.